Halo Sobat Kamus Bola, kembali nih kita sudah merangkumkan beberapa informasi tentang jalannya pertandingan Piala AFF 2024. Nah, apa saja? Yang pertama ada ESPN kecewa lihat performa Marcelino Ferdinand, ceroboh dan juga gegabah. Informasi kedua, momentum pemain bercermin agar tidak dipermalukan Vietnam. Ya, performa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini kembali menjadi sorotan setelah hasil imbang melawan Laos pada matchday kedua grup B. Kritik tajam pun juga bermunculan baik di dalam maupun luar negeri, mengarah pada pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand yang gagal tampil maksimal. Nah, pertandingan ini juga menyisakan banyak pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Nah, penasaran untuk informasi selengkapnya? Mari kita simak sama. Media Amerika Serikat ESPN terkesan kecewa dengan performa Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia gagal mengalahkan Laos. Performa Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia melawan Laos pada matchday kedua fase grup B ASEAN Cup 2024 menjadi sorotan publik Amerika. Melalui salah satu media lokalnya, publik Amerika terkesan kecewa melihat performa Marcelino yang gagal membawa Indonesia mengalahkan Laos. Performa Marcelino tak seperti biasanya, berujung mendapatkan kartu merah dari wasit asal Jepang Hiroki Kasahara. Ya, media Amerika ESPN sejatinya percaya pada talenta yang dimiliki ex-winger Persebaya Surabaya itu. Namun penampilannya saat melawan Laos benar-benar di luar ekspektasi banyak pihak. ESPN juga menilai Marcelino sebagai pemain paling berpengalaman skuad Indonesia yang turun di ASEAN Cup 2024. Seharusnya pemain berusia 20 tahun itu bisa menjadi penentu kemenangan Indonesia atau Laos. Akan tetapi yang terjadi di atas lapangan, pertandingan berbanding terbalik dengan harapan banyak orang. Media Amerika ini menilai permainan Marcelino melawan Laos sangat gegabah dan ceroboh. Karena aksinya itu pula membuat pemain Oxford United dihadiahi 2 kartu kuning yang berujung diusir dari laga. Sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Indonesia saat ini, meskipun usianya masih muda, dan mengingat bakatnya yang tak terbantahkan, Marcelino benar-benar harus menjadi penentu kemenangan di turnamen ini. Namun sebaliknya, ia belum benar-benar menunjukkan permainan terbaiknya dan 2 tackle gegabahnya membuatnya diusir keluar lapangan pada menit ke-69. Tulis ESPN. Lebih lanjut, kondisi Marcelino usai laga melawan Laos akan menjadi masalah serius bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu membutuhkan skuad terbaik dalam lawatan ke Vietnam. Yang tentu hal ini membuat Shin frustasi mengingat ia akan bermain tanpa pemain andalannya di pertandingan berikutnya. Pertandingan krusial dengan sesama favorit grup B Vietnam. Dan benar saja, laga melawan Laos menjadi penampilan terburuk Marcelino bersama timnas Indonesia di mata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga melawan Laos Kamis 12 Desember mengatakan, performa Marcelino hari ini terburuk ya. Dan timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024. Tak peduli bagaimanapun kondisinya, adu gengsi tinggi dengan Vietnam harus bisa dimenangi Indonesia. Saat ini skuad Garuda juga masih bertengger di puncak klasemen grup B ASEAN Cup 2024 dengan raihan 4 poin. Mereka unggul 1 angka atas Vietnam di peringkat kedua. Dan jika mampu mengalahkan Indonesia, maka Vietnam akan otomatis naik ke puncak klasemen. Namun kegagalan melawan Laos bukan hanya soal individu pemain, tetapi juga mencerminkan tantangan besar yang harus diatasi oleh seluruh tim sebelum menghadapi Vietnam. Ya, ditahan imbang Laos adalah teguran agar semua penggawa yang dipanggil Shin Tae-yong pandai bersyukur dan juga cerdas mengukur diri. Pasalnya, ditahan imbang oleh Laos yang berperingkat FIFA-nya 186 sama dengan kalah. Terlebih 3 gol yang diciptakan oleh Laos ke gawang Indonesia dan kejadiannya seperti peribahasa. Jatuh 3 kali ke lubang yang sama itu seperti keledai. Ungkapan untuk menggambarkan kebodohan seseorang yang tidak mau mengambil hikmah dari kesalahan yang sama. Nah, dalam kasus timnas Indonesia ini, para pemain juga nampak ada yang jumawa dan tidak mengukur diri. Ada pula pemain yang berupaya membayar kepercayaan pelatih yang bukan hanya memanggil mereka ke timnas, tapi juga memberikan kesempatan menit bermain. Sayang, kesempatan dan kepercayaan pelatih tidak dapat dibalas dengan penampilan yang diharapkan. Karena memang kondisi kompetensinya belum sampai. Bisa jadi para pemain juga tidak tahu bahwa selama ini Garuda sudah 10 kali bertemu Laos dengan rekor 9 kali menang dan 1 kali imbang.
Bahkan dalam 9 kali menang, semua menang telak. Sementara saat imbang karena Indonesia sedang ada kondisi dualisme federasi, yaitu di Piala AFF 2012. Dan sebelum laga, sesuai kondisi matematis dan head-to-head, meski Garuda Muda diisi pemain regenerasi plus, sudah menang atas Myanmar. Maka siapa yang akan berpikir Garuda Muda diimbangi Laos? Bahkan cara Laos mengimbangi Indonesia pun membuat para pemain Indonesia ini nampak bodoh ya. Padahal saya juga melihat tidak ada yang salah dengan game plan, strategi, taktik, dan juga komposisi pemain yang diterapkan Shin Tae-yong ini. Dan saya juga yakin Shin Tae-yong memang harus mencoba semua pemain untuk mencari komposisi terbaik saat bertemu lawan sebenarnya, yaitu Vietnam. Sayang, khususnya para pemain belakang dan juga tengah tidak mampu mengukur diri, lalu mempermalukan diri sendiri sekaligus mempermalukan STY dan juga Indonesia. Mungkin yang ada di otaknya sebab main di kandang ya, mau membuktikan bahwa meski statusnya pemain bertahan, tetapi mampu menciptakan gol. Tapi tidak berpikir sektor yang ditinggalkan tidak mampu diamankan karena tipsnya rendah. Setali tiga uang, para pemain gelandang selain tidak dapat berfungsi sesuai tugasnya, tidak mampu membantu pertahanan dan tidak mampu membantu serangan sesuai harapan. Nampak sekali teknik lemahnya, begitupun otak dan personalitinya seperti tidak dibawa ke lapangan. Dan indikatornya nih, terciptanya gol Laos selalu diawali kesalahan siapa? Lalu berapa kartu kuning dipetik dan indahnya kartu merah? Dan bila pemain depan mandul, tetapi sektor tengah dan belakang cerdas, tips saat tim tidak mampu menciptakan gol, maka gawang Indonesia pun akan tetap clean sheet. Ya, modal versus Vietnam. Setelah diimbangi Laos akibat kebodohan sebab tidak mengukur diri, sejatinya menjadi momentum tepat agar para pemain itu bercermin melihat diri sendiri. Melihat 3 gol Laos yang tercipta dengan cara memalukan tentu menjadi pelajaran berharga untuk para pemain belakang khususnya agar berpikir dan konsentrasi sepenuhnya kepada job dan tugasnya sebagai pemain belakang. Ya, boleh saja membantu ikut menyerang, tapi ukur diri, mampu tidak saat dibutuhkan sesuai tugas dan fungsinya. Sudah ada kembali di posnya tepat waktu. Apakah ikut menciptakan gol tapi tanggung jawabnya sebagai pemain belakang tetapi tidak sukses, mempermalukan diri, tim dan juga negara akan tetap dibilang pemain hebat kah? Nah, siapa nih yang akan bilang begitu?